Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, sebelum menjelaskan tentang hukumnya, mari kita mengenali dulu apa perbedaan dan persamaan dari nun sukun dan tanwin. Dilihat dari perbedaannya, nun sukun dan tanwin tentu berbeda ya dari segi tulisannya. Teman-teman juga udah pasti tahu lah tulisannya nun sukun seperti apa, kemudian tanwin itu seperti apa. Tanwin itu terdiri dari tanwan, tanwin, dan tanwun ya. Jadi dinamakannya tanwin gitu saja. Oke, sedangkan persamaan dari nun sukun dan tanwin yaitu keduanya sama-sama bermuara di bunyi N. Di bunyi N. Maka di hukum nun sukun dan tanwin ini kita sebenarnya jika disingkat ya akan membahas berbagai macam bunyi N gitu. Apakah dibacanya jelas atau samar atau dimasukkan atau seperti apa itu ya. Baik, kita masuk ke materinya. Hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian ya, 4 bagian besar itu. Yaitu ada izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Tuh. Yang pertama itu ada izhar. Izhar itu artinya adalah jelas. Apanya yang jelas? Bunyi N-nya. Iya, kita tadi kan sudah disinggung ya, persamaan nun sukun dan tanwin itu sama-sama bermuara di bunyi N. Maka yang akan dibahas di sini adalah bunyi N. Kalau izhar berarti yang jelas itu adalah bunyi N-nya gitu. Nah, izhar ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada izhar halqi dan izhar wajib. Izhar halqi ini adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang bermakhraj di al-halqi. Ya, kemarin kan sudah dibahas ya. Huruf yang bermakhraj di al-halqi itu ada 6, hamzah, ha, ain, lin, kha. Gitu. Jadi dibacanya jelas. Contohnya an'amta alaihim gitu. An'amta alaihim gitu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada izhar wajib. Izhar wajib itu artinya harus dibaca jelas. Nah, penyebab izhar wajib itu apa? Penyebab izhar wajib yaitu ketika ada nun sukun bertemu huruf wawu atau ya dalam satu kalimah atau satu kata. Kalimah itu dalam bahasa Arab. Dalam satu kalimah. Gitu. Coba teman-teman hafalkan lafaz-lafaz izhar wajib ya, karena tidak banyak dalam Al-Qur'an. Lafaznya itu ada shin wa nun. Shin wa nun itu nun sukunnya itu jelas. Terus qin wa nun sukunnya jelas. Bunyanun nun sukunnya jelas. Dunya gitu. Shin wa nun, qin wa nun, bunyanun, dunya. Itu pembahasan izhar. Oke, sekarang kita ke pembahasan kedua yaitu ada pembahasan idgham. Idgham itu artinya apa? Memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan bunyi N. Ingat, memasukkan bunyi N ke huruf idghamnya. Nah, idgham itu terbagi menjadi 2, yaitu ada idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah itu artinya memasukkan dengan dengung. Gunnah itu dengung. Jadi selain dimasukkan, tapi harus juga disertai dengung. Jadi jangan hanya dimasukkan, tapi harus didengungkan. Itu. Hurufnya itu ada ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Contohnya, mayyarmal. Gitu.
bertemu dengan ya ya, nun sukun. May ya'mal, jadi ditahan, jangan may ya'mal gitu. Tapi ditahan dulu. May ya'mal gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ada ilgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung gitu. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka terjadi ilgham bila gunnah. Contohnya ghafurur rahim. Jadi jangan ghafurur, nggak boleh gitu. Tapi hanya dimasukkan saja, nggak boleh ditahan. Ghafurur rahim, ghafurur rahim. Seperti itu pembahasan idgham. Kemudian selanjutnya yaitu ada ikhfa. Ikhfa ini artinya adalah samar. Samar, apanya yang samar? Tentu bunyi N-nya yang samar, dibaca samar. Nah, ikhfa ini terbagi menjadi 3 bagian. Kenapa terbagi menjadi 3 bagian? Karena menyesuaikan jarak antara makhraj N atau nun dengan makhraj huruf-huruf ikhfa. Jadi kalau ikhfanya akrob berarti makhraj N-nya itu dekat dengan huruf-huruf ikhfa akrob tersebut. Kalau ikhfanya ausat berarti jarak nun dengan huruf-huruf ikhfa ausatnya pertengahan, gak terlalu jauh. Dan kalau ikhfanya ab'ad berarti jarak nun sukunnya itu jauh dengan huruf ikhfa ab'adnya. Oke, gitu ya. Silakan dipahami sedikit-sedikit, gak apa-apa. Ikhfa akrob hurufnya itu ada 3, dal, ta, dan to, atau disingkatnya ditato ya, dal, ta, to gitu. Jadi kalau ikhfa akrob itu karena dia jarak makhraj nunnya dekat dengan makhraj huruf ikhfanya, maka bunyinya juga tidak jauh ke nunnya. Jadi contohnya gini, wala ana maaf, contohnya wala antum, wala antum. Jadi enggak antum tapi antum, wala antum. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada ikhfa ausat. Ikhfa ausat itu berarti jarak antara makhraj nunnya itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat gitu, jadi pertengahan. Nah, huruf ikhfa ausat ini ada 10 ya, silakan dihafalkan, yaitu ada sa, jim, zal, zai, sin, shin, shod, bod, zo, fa. Ada 10. Contohnya seperti apa? Jadi bunyi ikhfa ausatnya itu nggak terlalu nggak terlalu pertengahan. Contohnya mil syarri ma khalaq, mil syarri, seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut ke ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad itu artinya adalah jauh. Tadi akrob dekat, ausat pertengahan, ab'ad jauh. Hurufnya itu ada 2, yaitu qaf dan kaf. Bunyi ikhfa ab'ad itu condongnya sangat jauh, yaitu jauh dari nun ya, jadi ke eng. Contohnya mil qablikum, mil qablikum gitu. Mil, dirasakan ya. Oke, kemudian selanjutnya ada hukum iqlab. Iqlab itu artinya adalah menggantikan. Menggantikan apa?
menggantikan bunyi n ke em. Nah, terjadinya itu ketika apa? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, seperti itu. Oke, mungkin cukup jelas ya. Sekian penjelasan tentang nun sukun dan tanwin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.